Baik Pak Okto, gimana kabar hari ini? Udah sehat Pak. Alhamdulillah ini sudah tidak terasa masuk di pendampingan individu keempat Pak Okto ya. Yang pasti hari ini masih di kegiatan Agustusan kemarin sibuk juga Pak Okto di sekolah ya. Ikut kegiatan apa saja di sekolah? Kalau di sekolah Kecamatan. kemarin itu coba berjalan di Pongan kecamatan. Jadi banyak terbagi juga waktunya ya. Tidak hanya di kegiatan pembelajaran juga banyak kegiatan dalam hari ulang tahun kemerdekaan di kecamatan. Nah hari ini Pak Okto sesuai dengan jadwal yang disepakati BGP bahwa dari tanggal 16 sebetulnya untuk kegiatan pendampingan individu 4 ini sampai tanggal 23 Agustus karena tanggal 24 kita Lokakarya 4. Nah, di kegiatan pendampingan individu 4 ini Pak Okto seperti yang sudah di-share di grup sebelumnya materinya bahwa hari ini kita akan melakukan observasi pelaksanaan pembelajaran Pak Okto di kelas. Nanti kegiatannya ada dari mulai kegiatan praobservasi, kemudian setelah itu nanti observasi di kelas, dan setelah observasi di kelas kita akan melakukan kegiatan pasca observasi atau refleksi lah hasil kegiatan. Nah hari ini Pak Okto akan ngajar di kelas berapa nih Pak Okto? Insya Allah hari ini Pak saya ngajar kelas 7. Di kelas 7, kelas 7 ada berapa rombel? Ada dua nomor Pak. Nah, Kelas jadi ini 7 kelas 7A, kelas dan 7A kelas ya. 7. Materinya tentang apa Pak Okto? Materinya tentang aktivitas Aktivitas memenuhi kebutuhan. Dari mata pelajaran IPS tentu saja pokok ya. Materinya terkait aktivitas kebutuhan, pemenuhan kebutuhan. Tujuan pembelajaran yang Pak Okto rencanakan apa nih Pak? kalau tujuan pembelajaran hari ini ini kita didik agar mampu memahami dan memiliki kesadaran akan keberadaan diri serta mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya di sini juga eh, mampu menganalisis hubungan antara kondisi geografis daerah dengan karakteristik masyarakat dan memahami potensi sumber daya alam serta kaitannya dengan mitigasi kebencanaan. Dan selanjutnya kita didik juga mampu memahami bagaimana masyarakat saling berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Mungkin itu poin untuk tujuan pembelajaran hari ini. Jadi kalau dari penyampaian Pak Okto tadi terkait tujuan pembelajaran cukup banyak juga materinya Pak Okto ini ya, tujuan pembelajaran yang kegiatan pelaksanaan pembelajaran nanti kan berapa jam pelajaran rencana? Dua 2 jam dua jam. pelajaran, berarti 2 kali 45 menit ya Pak Okto ya. Kalau melihat dari materi ataupun tujuan pembelajaran yang Pak Okto sampaikan cukup banyak juga Pak Okto tadi ya. Nah, mungkin bisa diambil salah satu yang untuk pelaksanaan hari ini gitu. Karena kan tadi ada beberapa tujuan kalau dilihat ada hampir 3 tujuan pembelajaran yang memungkinkan Pak Okto bisa lebih fokus di tujuan pembelajaran yang mana yang terlebih dahulu yang digunakan di proses pembelajaran ini hari ini ya. Lalu untuk hari ini ya saya fokuskan peserta didik mampu memahami bagaimana masyarakat saling berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jadi poin itu Pak yang akan dilaksanakan pada setiap pelajaran hari ini. Oke. Nah, kemudian untuk proses pembelajaran nanti Pak Okto bisa menjelaskan lebih spesifik area pengembangan yang hendak dicapai itu apa saja Pak Okto di antaranya? Untuk pengembangan pada pelajaran hari ini ya saya menggunakan seperti dalam pengembangan produksi kelas yang nyaman Pak, saya akan menggunakan mindfulness di teknik stop dan untuk meningkatkan keaktifan peserta didik yang tadinya kurang aktif jadi aktif. Ya, Jadi itu Pak untuk pengembangan kondisi kelas yang nyaman. jadi lebih difokuskan Pak Okto area pengembangannya di pertama di perilaku siswanya ya yang tadinya eh, tidak aktif untuk bagaimana caranya menjadi aktif di kegiatan proses pembelajaran.
Nah, eee, pendekatan apa atau metode apa yang akan rencana digunakan oleh Pak Okto? Pada pembelajaran ini saya akan menerapkan metode pembelajaran diskusi kelompok dengan pendekatan saintifik yang 5M itu ya? juga dibantu dengan akan media IT Pak, seperti fokus, laptop, untuk merayakan ini Pak. Jadi dalam rangka membantu pemahaman peserta didik terhadap materi, Pak Okto menggunakan strategi diantaranya itu ya, menggunakan teknologi informasi, menggunakan infocus, dan ada penayangan video juga, sehingga memungkinkan peserta didik yang lebih tertarik dengan materi yang akan disampaikan. Jadi cukup jelas Pak Okto tadi dari mulai tujuan pembelajaran, kemudian fokus area pengembangan pun Pak Okto sudah sampaikan. Tadi bagaimana cara mengelola manajemen kelas yang baik, sehingga terciptanya kelas yang nyaman, anak bisa fokus di mengikuti proses pembelajaran menggunakan mindfulness teknik stop tadi. Juga di metode Pak Okto menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok ya, sehingga nanti kita bisa lihat bagaimana caranya agar peserta didik yang biasanya kurang aktif dalam proses pembelajaran bisa lebih aktif dengan menggunakan pendekatan metode ini ya Pak Okto. Harapan Pak Okto setelah proses pembelajaran kira-kira apa nih? Harapan di sini agar peserta didik ya memahami tentang bagaimana cara dalam kehidupan masyarakat itu mereka bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi minimal secara dengan materi tadi Pak Okto adalah materinya yang disampaikan terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga anak bisa nanti minimal bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat maupun di sekolah gitu Pak Okto. Baik Pak Okto, untuk praobservasi sudah bisa saya tangkap dan saya catat, dari mulai tujuan tadi area pengembangan sampai rencana strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nanti kita lihat bersama-sama nanti gimana aplikasinya ada penerapannya di proses pembelajaran di kelas nanti di tahapan observasi. Itu saja Pak Okto, mudah-mudahan bisa berhasil sesuai harapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.